Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas tentang kisah atau cerita dua anak Nabi Adam alaihi salam yang bernama Qabil dan Habil. Dua orang ini memiliki kepribadian atau sifat yang berbeda. Dijelaskan bahwasanya Qabil adalah sosok yang jahat atau tidak soleh, sedangkan Habil memiliki sifat yang sangat baik dan dia soleh dan bertakwa. Di antara keduanya ada perselisihan atau perbedaan pendapat sehingga terjadi pembunuhan. Ya, ada dua riwayat di sini yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bahwasanya Habil adalah pemilik kambing, dia menernak kambing, sedangkan si Qabil dia lebih senang dengan tanaman, dia menanam gandum dan lain sebagainya. Mungkin buah-buahan juga. Ya. Biasanya mereka itu mengadakan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala, memberikan semacam mungkin zakat dan sebagainya. Nah, maka Habil pun mengorbankan kambing yang terbaiknya ya untuk Allah. Sedangkan Qabil memanen gandum yang paling jelek kualitasnya yang ia tanam dan dia jadikan itu sebagai kurban. Kemudian masing-masing mereka mempersembahkan kurbannya kepada Allah. Lalu turunlah api dari langit memakan kurban siapa? Habil, dan membiarkan kurbannya si Qabil. Nah, di situ tanda bahwasanya kurban si Habil itu diterima oleh Allah, sedangkan kurbannya si Qabil tidak diterima oleh Allah. Buktinya adalah kambingnya si Habil dimakan, sedangkan gandum tanamannya si Qabil tidak dimakan. Mengetahui hal itu, Qabil pun iri, dengki kepada saudaranya sendiri, sehingga terjadi pembunuhan. Sedangkan riwayat kedua, Adam alaihi salam setiap kali mendapat anak selalu lahir laki-laki dan perempuan, jadi kembar antara laki-laki dan perempuan. Kemudian Nabi Adam biasanya mengawinkan silang, biasanya lahir pertama laki-laki perempuan akan menikahkan dengan yang lahir kedua laki-laki dan perempuan. Maka yang pertama lahir adalah Qabil bersama saudarinya, sedangkan Habil lahir setelahnya dengan kembarannya juga. Ternyata kembaran si Qabil ini adalah yang paling cantik. Maka Adam ingin mengawinkannya dengan Habil karena berbeda lahirnya. Nah, si Qabil iri, tidak mau karena dia lebih berhak atas saudaranya. Maka dia pun bilang, aku lebih berhak atasnya dan ia lebih berhak atas saudaranya. Dan ini bukan berasal dari Allah Ta'ala, melainkan ia adalah pendapatmu. Nah, di sini Qabil tidak terima sehingga dia mengatakan seperti itu kepada ayahnya sendiri. Adam pun berkata, ya sudah, kalau gitu persembahkanlah kurban, dan siapa di antara kamu diterima kurbannya maka aku kawinkan dia dengannya. Maka mereka berdua pun mempersembahkan kurbannya masing-masing, dan si Habil mengorbankan kambing, sedangkan si Qabil mengorbankan tanaman. Dan Allah pun ternyata memilih Habil. Nah, Habil pun seharusnya dia berhak untuk menikahi saudaranya si Qabil. Karena Qabil merasa sakit hati, iri, dengki, sehingga dia pun membunuh si Habil. Dan ini adalah dosa pertama yang diakibatkan oleh dengki yang ada di muka bumi. Ya, di surga pernah terjadi seperti itu, dan itu pelakunya adalah iblis. Sedangkan di bumi sekarang pelaku pertamanya adalah si Qabil. Setelah membunuh saudaranya Habil, Qabil pun merasa bingung atas apa yang dia lakukan. Lalu Allah mengutus dua ekor burung gagak yang saling berkelahi sehingga salah satunya mati. Lalu salah satu gagak itu yang masih hidup, dia pun menggali tanah dengan paruh dan kedua kakinya, lalu memasukkan teman yang sudah mati itu ke dalam tanah. Qabil tersentuh hatinya sehingga dia punya ide untuk mengubur saudaranya yang sudah meninggal. Karena dia juga merasa
merasa berdosa, bersalah atas apa yang dia perbuatnya. Maka dia berkata di dalam surat Al-Maidah, apakah aku harus kalah dengan burung gagak ini? Itu adalah cerita bagaimana dengki bisa mengakibatkan pembunuhan. Padahal mereka bersaudara, antara Qabil dan Habil ini bersaudara. Tapi gara-gara dengki, iri, itu terjadilah pertumpahan darah. Maka sesungguhnya dengki ini sangat berbahaya sekali, dan ini juga mungkin yang terjadi di masyarakat, bagaimana orang iri kekuasaan, iri harta warisan, iri kesuksesan, prestasi dan sebagainya, sehingga orang melakukan segala macam cara agar kenikmatan yang diraih oleh orang lain tidak bisa didapatkan, atau mungkin dihilangkan, atau bahkan pindah ke tangan si pendengki. Maka sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa mawas diri agar terhindar dari sifat tersebut. Mungkin sekian dari saya. Semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat dari cerita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.